sebelumnya boleh di open kamera untuk absensi ya, untuk kehadiran. Silahkan open kameranya dulu semua untuk bukti kehadiran Anda semua pada pagi hari ini ya. Sebelum nanti saya akan mulai kita dengan eh, kuis ya. Harusnya minggu lalu nih. Oke, yang belum dibuka, yang belum buka, silahkan dibuka. Yang belum pakai kerudung, jangan lupa kalau memang pakai kerudung. Yang masih tidur-tidur di kasur, nah bangun dulu sebentar ya. Karena sesuai instruksi, karena tidak di kelas katanya, supaya membuktikan Anda hadir kuliah pagi ini, tidak ikut berdemo. Nah, jadi kita ikut demo kuliah aja, jangan demo yang anarkis ya. Oke, sudah on ya. Nah, silahkan senyum yang paling indah, yang paling bagus. Saya take ya, yang slide satu, satu, dua, tiga. Oke, siap-siap yang slide dua. Bentar. Slide dua, ada yang belum kebuka. Oke, satu, dua, tiga. Klik. Belum. Belum. Satu, dua, tiga. Oh, belum ya? Kenapa ini? Satu, dua, tiga. Oke. Ya, baik, baik semuanya. Kita pagi hari ini topik kita tentang bentukan di lingkungan magmatik. Nah, seperti saya sudah infokan juga di live ya, kalau kita hari ini kedatangan tamu, sebetulnya harapannya Anda bisa ikut di kelas ya, mendengarkan kuliahnya. Tapi karena situasi sekarang ternyata belum boleh ke kampus, maka nanti Anda akan ikut dari Zoom aja. Nanti hanya pindah link Zoom ya. Nanti saya share link Zoom-nya. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan kuis ya, yang harusnya minggu lalu kita kasih kuisnya. Ini sebentar, link-linknya mana ini linknya? Hmm, hmm, soalnya di mana ini? Nah, oke. Saya akan share link kuisnya di chat ya. Silahkan Anda buka nanti di chat. Soalnya ini udah lewat nih jamnya, harusnya tadi saya buka 7.45. Tapi Anda, nah ini saya sudah share ya link soalnya di chat. Silahkan Anda buka, yang sudah bisa membuka silahkan langsung mengisi. Karena waktunya hanya 15 menit, ini ada 20 soal ya. 20 soal pilihan ganda dan ada 10 soal pilihan ganda, 10 soal benar salah pilihnya gitu ya. Bukan benar salah sih, pilihannya cuma dua aja antara yang benar dengan yang salah. Jadi Anda tinggal pilih nanti mana yang menurut Anda pernyataannya benar. Yang belum bisa buka, tolong diinfo ya. Silakan nanti dikerjakan mana yang lebih dulu bisa soalnya dari 20 soal tersebut. Nanti saya akan monitor juga dari eh, Gform-nya ya untuk Anda-Anda yang masuk. Nanti soalnya ditutup jam 8 nih, tapi barusan karena telat nih harus di-adjust dulu.
Hmm. Hati jangan sampai salah ya. Belum diisi, tahu-tahu udah di save, udah di submit nanti. Jangan-jangan.
Submitnya cukup satu kali ya, jangan dua kali submit, nanti pusing. Jadi banyak jumlah pesertanya. Yang sudah submit, tunggu sebentar ya teman-temannya. Mudah-mudahan sudah pada submit semua ya. Belum nih, masih 25.
28. 33 ya, ada yang nggak ada berarti dia. Si tiga lagi ya yang belum submit. Ada juga Susah tapi nggak tahu kan mereka masih bisa submit tuh. dari sini. Heeh. Sini, Ya, yang ini. yang ini. Ya, Ini mah add-on. oh, add on. Nggak ada, Pi. Itu cuman warna doang milihnya. Background. Kan Heeh. itu dari sana Oh ya. ini filmmaker tuh nggak ada. Get started ini Oh mah. enggak. Jadi di sana Hah? share gitu. From builder. Nggak ada juga start. Iya, ya Heeh. sama di sana yang tadi. Menggunakan add-on, iya. Ya add Iya, iya, add-on ini tapi add on. klik tiga icon, tiga titik vertikal di atas. Ini. Iya, Itu. Nggak ada. Di mana optionnya? Oh. Duplikat ini duplikat doang. nggak ada. Ada yang belum bisa nge-share, itu submit. Soalnya baru 30 ya. Itunya harusnya sudah ketutup nih Gform-nya, nggak bisa submit. Oh, sudah semuanya? Sudah, Prof. Ini tapi di sini yang nge-share baru 31, satu orang lagi berarti. Orang lagi siapa nih yang belum?
Ayo, ayo, oke, 32, oke ya, sudah semua ya. Baik, terima kasih untuk soalnya sudah. eh nah, untuk hari ini, hmm, materi dari saya belum saya upload ya, belum saya upload karena nanti harapan saya kalian bisa ikut di mendengarkan karena nanti sebentar lagi kita 8.30 akan eh, mendengarkan kuliah tamu ya dari Profesor Troll yang juga pembicaraan topiknya hari ini masih juga sama relatif ya, jadi tentang magmatisme, eh, kaitannya nanti ke apa, sumber daya ya, sumber daya maupun juga nanti ada yang membahas tentang ke hazard ya, dan ke resources. Jadi masih saya kira masih menurutnya relatif. Tadinya Anda diharapkan bisa hadir di kelas gitu ya, tapi karena eh, suasana yang tidak memungkinkan sehingga nanti Anda eh, hadir di Zoom. Saya sebentar akan share link untuk nanti ya. Eh, mana ini linknya? Saya akan share ke Zoom. Nanti mungkin Anda di copy dulu ya, di copy dulu karena nanti kalau Anda keluar dari live-nya kan, dari eh, ininya, Anda nggak bisa akses ke itunya lagi. Ntar saya share dulu di chat. Bukan ya. Kok ini Majipom? Ini. Punten Prof, Ya? boleh saya udah ada linknya Prof tadi dari Oh, Pak linknya. Rinaldi. Nanti Oh, saya oke. share Prof. Oke, nah nanti kalau gitu teman-temannya di-share ya. Nanti dari sini keluar dulu dari link Zoom yang ini. Nah, terus sambil nunggu ya, sambil nunggu mungkin kan baru 8.30 nanti di sana. Barusan kalau yang kuis barusan, kira-kira menurut Anda sulit nggak atau masih nyambung sama yang kemarin kita bahas? Ada yang komen? Masih nyambung, Prof. Hah? Masih nyambung, Prof. Sulit ya, silakan coba Rizky. Aman? Aman, Aman, Prof. Prof. Aman ya, nggak nggak sulit ya. Jadi masih sama seperti yang kemarin mungkin topiknya ya. Bentar ya. Halo. Eh, Kira-kira ada yang kesulitan tadi barusan? Ini soalnya saya belum nggak keluar ya ininya ya. Saya mau ngecek hasilnya dulu gitu. Tapi kenapa nggak keluar? Oke, nggak apa-apa lah nanti. Anda barusan yang kalau sudah submit langsung dapat report nggak nilainya berapa? Atau Tidak benar? ada nilainya, Prof. Tidak, Tidak, Bu. Nggak Nggak ada ada ya? Tidak, Bu. nilainya. Tidak Ada yang terlihat, kira-kira Prof. dapatnya 100 nggak? Nilainya tidak muncul Prof. Oh, tidak muncul, tapi cuman submit aja gitu. Iya, Iya Prof. Prof. Oh, berarti settingannya nggak Nggak ada angkanya, Bro. angkanya belum ya? Oh, oke, oke, oke. Berarti settingannya tadi kerubah lagi nih. Harusnya begitu Anda submit, Anda langsung ketahuan itu skornya berapa ya. Oke, oke. Tadi mungkin settingannya harusnya sudah immediately after submit nih Anda dapat correct answer. Hmm. Tapi ya udah nggak apa-apa lah nanti mungkin saya share di ini ya nanti setelah minggu depan aja kita share. Baik mungkin untuk hari ini tadi ya jadi kita akan pindah nanti mengikuti kuliah tamu tapi mungkin baru akan masuk di 8.30 ya. Jadi mungkin Anda boleh rehat dulu sebentar untuk ke materi yang hari ini tapi sambil nunggu mungkin nanti boleh dibuka tadi di live saya udah sempat nge-share ada dua video ya dua video tentang introduction untuk magmatik, lingkungan pembentukan sumber daya mineral dalam lingkungan magmatik. Memang berbahasa Inggris ya, itu dari videonya. Tapi nanti silakan bisa didengarkan, didengarkan sambil nunggu yang kuliah dari Profesor Troll.
Kemudian nanti materi dari saya akan upload nanti nyusul di live ya. Ini tadi saya belum sempat upload kan. Jadi paling tidak nanti yang dari saya kan lebih bahasa Indonesia ya. Jadi lebih kepada poin-poin nanti mungkin. Nah, nanti itu silahkan untuk dibaca-baca lagi. Karena nanti minggu depan kita sudah berganti topik ya, berganti topik. Nanti juga Anda bisa lihat juga sesuai dengan di jadwal-jadwal kita. eh, Coba sampai sebentar saya nge-share dulu ya. Hmm. Dah. Oke. Hmm. Sesuai dengan agenda kita, nanti, hmm, mana nih kok nggak bisa share sih? Nah, minggu ini kan kita tentang magmatik ya, lingkungan magmatik. Jadi nanti tadi di video sudah ada, nanti dengarkan kuliah tamu, nanti materi dari saya uploadkan ini ya. Kemudian hasil UTS yang hari ini, kuis hari ini, nanti saya akan share di minggu depan supaya nanti kelihatan. Terus kalau yang mudah-mudahan hadir semua tadi ya, jadi tidak ada yang menyusul. Dan minggu depan nih, kalau sesuai dengan jadwal Anda lihat ya, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang lingkungan hidrotermal epitermal. Kemudian nanti di sini ada tugas ya untuk tugas penilaian, yaitu menyusun poster tentang sistem mineralisasi hidrotermal gitu ya. Nah, untuk minggu depan, saya inginnya, jadi ini sekarang saya sudah beritahu ya, jadi topik kita minggu depan adalah tentang pembentukan sumber daya mineral dalam lingkungan hidrotermal dan epitermal. Nah, ini kan ada 33 orang ya. Nanti silakan koordinator kelas membagi menjadi 5 kali ya, 5. Jadi satu kelas, satu kelompok, jadi membagi kelompok. Satu kelompoknya mungkin 5 orang kali ya. 5 orang jadi kebanyakan tapi ya. Jadi kebanyakan ya 5 sampai 6 orang lah. Kalau 10 nanti kebanyakan. Jadi eh, coba dibagi kelompoknya menjadi berapa kelompok begitu ya. Paling tidak 5 sampai 6 orang mungkin satu kelompoknya. Kemudian silahkan nanti versi Anda sendiri, Anda mencari bahan dari berbagai macam sumber ya, dari pakai AI maupun dari Google yang lain atau dari referensi paper. Anda membuat satu eh, bahan presentasi atau dalam bentuk poster atau presentasi nanti PPT boleh yang berhubungan dengan tipe pembentukan mineralisasi dalam lingkungan hidrotermal tapi khusus epitermal gitu ya. Jadi nanti epitermal dibedakan ada yang epitermal low sulfida dan high sulfida. Nah, nanti silahkan Anda membuat paparan masing-masing kelompok ya. Nanti minggu depan yang presentasi Anda. Saya nanti akan mengomentari hasil presentasi masing-masing kelompok. Gitu. Jadi nanti mempersiapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil ini. Jadi ini adalah bentuk kuliah partisipatif Anda. Jadi bobot nilainya adalah nanti 10% ya. Nanti silakan apakah mau dibuat dalam satu poster besar atau Anda buat dalam bentuk PPT ya. Nanti dipresentasikan di kelas di minggu depan. Dan nanti silakan cari sumber sebanyak mungkin yang bisa Anda dapat dan kemudian nanti memberikan contoh, misalkan contoh mineralisasi epitermal itu di Indonesia ada di mana. Contoh yang paling dekat adalah misalkan yang masih aktif sekarang adalah Pongkor ya. Contoh mineralisasi di Pongkor seperti apa nanti Anda boleh deskripsikan. Atau tidak di Pongkor juga Anda boleh cari tipe yang lain, misalkan seperti tipe Cibaliung ya, yang di tambang Cibaliung. Cibaliung walaupun sudah tutup, tapi banyak referensi paper tentang Cibaliung. Kemudian selain Cibaliung nanti juga ada tentang Cikidang gitu ya, deposit Cikidang sudah habis atau beberapa deposit lain yang ada seperti eh, di Lampung itu apa ya namanya saya lupa. Jadi Anda boleh searching sendiri ya nanti beberapa ataupun nanti dari buku referensi punya Theo van Leeuwen ya. Theo van Leeuwen itu ada membahas tentang mineralisasi di Indonesia khususnya di jalur Sunda Banda magmatik arc yang umumnya adalah tipe hidrotermal dan epithermal epithermal low sulfida dan high sulfida maupun yang tipe porfiri. Tapi kita untuk besok minggu depan kita batasi hanya hidrotermal tipe yang epithermal low sulfida dan high sulfida ya. Jadi nanti silakan koordinator membagi kelompok menjadi mau 5 kelompok kali ya. 5 kali 5 kali 5 atau mau 6 kelompok nanti silahkan lah ya paling banyak supaya kalau terlalu banyak nanti nggak kelihatan partisipasinya. Jadi 6 orang lah mungkin paling banyak satu kelompoknya. Eh, tapi jangan sampai sama ya yang di bahannya gitu. Jadi pasti
mungkin cara penyampaiannya berbeda atau ini walaupun sumbernya sama. Kira-kira ada pertanyaan untuk yang ini, untuk materi Eh, kita minggu depan ya. Prof, mau bertanya terkait untuk tugasnya itu apakah mengambil contoh kasus gitu, Prof? Misalnya kita mengambil satu contoh itu di Pongkor atau mungkin Mm-mm. kita mengambil yang di Tapanuli gitu, Prof. Oh, Itu untuk boleh, boleh, boleh. Jadi misalkan satu kelompok ngambilnya langsung contoh ke epitemal low sulfida. Nanti ada kelompok lain tentang high sulfida, tapi yang di mana beda tempat ya. Itu boleh nanti studi kasusnya. Tapi maksud saya di awal Anda kasih introduction dulu tentang apa itu pembentukan mineralisasi pada lingkungan hidrotermal. Ya, itu kasih kasih prolognya dulu, 2 atau 3 slide begitu. Baru setelah itu Anda memberikan contoh. Contoh studi kasusnya di mana? Misalkan Anda milih yang epitemal low sulfida. Contoh studi kasus di Pongkor gitu kan. Atau misalkan di Wailinggo yang di Lampung gitu kan. Itu yang low sulfida. Terus kalau misalkan yang high sulfida, contoh yang Martabe misalkan gitu ya. Nah, boleh nanti atau misalkan contoh yang lain Anda boleh searching ya. Banyak nanti di atau boleh juga yang ambil contohnya di luar negeri. Jadi nggak harus dalam negeri ya. Mungkin lebih bagus kalau lebih banyak misalnya dari paper. Nanti Anda presentasikan. Jadi kekhasan karakteristik untuk yang tipe epithermal low sulfida atau high sulfida ini seperti apa? Mulai dari host rocknya, kemudian kontrol strukturnya, kemudian asosiasi mineraloginya ada apa saja, dia lingkungan pembentukannya pada temperatur berapa, salinitasnya berapa gitu kan. Kemudian kalau sekalian ada bagaimana eksplorasinya gitu, itu boleh ya Anda singgung juga gitu, metode eksplorasinya seperti apa, walaupun mungkin secara gambaran umum saja ya. Karena nanti topik eksplorasi kan lebih ke mata kuliah yang lain. Jadi ini lebih kepada proses pembentukannya saja. Jadi yang menjadi penciri epithermalosulfida itu apa mineraloginya gitu kan. Baik boleh dinampilkan dalam bentuk kehadiran mineral utama, mineral ikutan atau gang mineral, ataupun dari geokimia. Misalkan jadi fact finder untuk epithermal itu apa, unsur apa saja gitu. Nah itu juga boleh diceritakan itu ya atau success story dari deposit itu. Misalkan nanti ada seperti misalkan deposit Kerta gitu ya, Kerta yang di Banten. Nah, itu nanti mereka cerita, misalkan kalau di paper itu cerita tentang success story sampai mereka menemukan tipe deposit Kerta ini seperti apa gitu, epithermal sulfidanya gitu. Nah, itu seperti itu kira-kira ya, nanti Anda mencari. Tapi jangan lupa nanti mengutip atau menuliskan referensinya. Sumbernya apa, papernya apa gitu ya. Jadi Anda tambahkan nanti di dalam referensinya ya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup jelas? Nah, ini barusan yang sudah hadir. Tadi Salsabila nih mukanya belum kelihatan ya. Terlambat buka. Ini yang lain ada semua. Ini diulang. Tadi ada yang sudah keburu tutup ya. Nah, ini mungkin sebetulnya materi yang untuk dari saya, tapi mungkin nanti saya share di eh, live aja ya. Di live nanti materi yang dari saya ini sudah ada sebetulnya. Tapi nanti eh, saya sampaikan di live saja. Nanti Anda tinggal dibaca saja. Mungkin itu ya. Ini saya tutup lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan untuk kuliah kita minggu depan? Jadi minggu depan sifatnya partisipatif, peran Anda aktif di dalam ikut perkuliahan, karena tadi ada bobot nilainya 10% untuk partisipatif ini, sehingga tadi koordinator, siapa koordinator kelasnya? Sudah ditunjuk? eh, saya, Prof. Galuh, oke ya. Nanti Galuh silakan membagi kelompok ya, kelompok teman-temannya campur kalau bisa jangan laki semua atau perempuan semua, jadi campur dalam kelompoknya 5 sampai 6 orang. Silakan mengambil topik mau yang low sulfida mau high sulfida. Contohnya kalau bisa jangan sama ya, nanti bagi-bagi yang misalkan kelompok A, kelompok satu ngambilnya tentang Pongkor, kelompok 2 misalkan tentang Martabe yang high sulfida, kelompok 3 misalkan nanti tentang Sibaliung atau yang dari luar misalkan yang terkenal contoh dari Jepang ya atau yang dari Indonesia contoh yang Kencana misalkan gitu boleh ya Gosowong boleh. Nah, silakan nanti jadi supaya Anda ada pengkayaan jadi jangan sama contoh kasus studinya masing-masing ya. Nanti koordinator mungkin tolong dibagi-bagi ya supaya tidak overlapping materi masing-masing yang dibahas tentang studi kasusnya. Itu saja mungkin ya untuk hari ini. Jangan lupa nanti di-share juga ke teman-teman untuk link ke yang kuliah umum ya.
Nanti untuk kuliah umum, silakan bukti Anda hadir di kuliah umumnya, Anda masing-masing screenshot ya, screenshot gambar Anda gitu. Di situ nanti ditampilkan di minggu depan di kelompok konsentrasinya masing-masing ya. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi di Siat ya. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Cukup, Prof. Oke, nah itu saja mungkin untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan minggu depan kita tidak online ya, sudah bisa kuliah seperti biasa di kelas sehingga nanti kalau pada saat presentasi tentu akan lebih komunikatif kalau kita live langsung berdiskusi di kelas ya. Itu saja. Terima kasih. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti di-share ya ke teman-teman link yang untuk kuliah tamunya. Baik, Prof. Ya, izin Terima kasih, pamit dulu Prof. karena saya harus buka juga di kuliah seminarnya ya.